Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bek sayap Inter Raul Bellanova dikabarkan mengalami cedera saat menjalani latihan jelang laga pekan ketiga Serie A menghadapi Lazio. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain muda berkebangsaan Italia itu pun diinfokan tak akan tersedia saat Nerazzurri menghadapi Lazio. Cedera yang dialaminya membutuhkan perawatan medis lebih lanjut. Sebagaimana dilansir Tuttomercato Web bahwa pemain berusia 22 tahun itu mengalami masalah pergelangan kaki saat menjalani sesi latihan yang membuatnya absen di laga kontra Biancocelesti. Kendati demikian, cederanya tidak serius dan kemungkinan sudah bisa tersedia lagi di skuad untuk pertandingan pekan keempat Serie A melawan Cremonese pada 31 Agustus mendatang. Gelandang Inter Henrikh Mkhitaryan kemungkinan besar dapat tampil dalam pertandingan pekan keempat Serie A melawan Cremonese pada Rabu mendatang. Gelandang serang berusia 33 tahun itu tidak dapat bermain melawan Spezia di pekan kedua dan laga berikutnya melawan Lazio di pekan ketiga akibat cedera hamstring yang ia derita pasca kemenangan 2-1 Inter atas Lecce di pekan pembuka Serie A. Akan tetapi sebagaimana dilansir Tuttosport bahwa Mkhitaryan dikabarkan sudah pulih dan kembali berlatih bersama tim. Namun pelatih Simone Inzaghi tidak ingin terburu-buru memainkannya melawan Lazio pada Sabtu ini demi menghindari resiko. Dia kemungkinan baru bisa merumput lagi saat Inter menjamu Cremonese sebelum laga penting melawan AC Milan dalam laga bertajuk Derby Milan pada awal September mendatang. Mantan pemain Napoli yang saat ini memperkuat Galatasaray, Dries Mertens, menilai bahwa Romelu Lukaku sudah membuktikan kualitasnya di Inter sejak kembali dari Chelsea. Lukaku mencetak gol perdananya musim ini melawan Lecce di pekan ke-1 Serie A dan pada laga pekan kedua ketika Nerazzurri menang 3-0 atas Spezia. Lukaku sukses menampilkan performa mengesankan dengan menorehkan 1 assist kepada Lautaro Martinez untuk mencetak gol pertama di laga itu. Romelu Lukaku juga terlibat dalam skema gol kedua yang dicetak oleh gelandang Hakan Çalhanoğlu. Dries Mertens mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan DAZN bahwa Lukaku yang merupakan rekan senegaranya telah membuktikan kalau dirinya masih dapat diandalkan untuk petualangan keduanya berseragam Nerazzurri. Lukaku telah menunjukkan betapa hebatnya dia, tetapi harus terus membuktikannya dalam petualangan keduanya bersama Inter, ujar Mertens. Inter belum membuat keputusan akhir apakah akan merekrut bek Lazio Francesco Acerbi setelah pertemuan dengan agennya kemarin. Seperti yang dilaporkan oleh pakar bursa transfer Sport Italia Alfredo Pedula, bahwa setelah pertemuan dengan agen Acerbi yakni Federico Pastorello, Nerazzurri masih mempertimbangkan opsi lainnya untuk perkuat lini pertahanan mereka, yakni Manuel Akanji dari Borussia Dortmund dan Trevoh Chalobah dari Chelsea. Dalam pertemuan tersebut, Inter membahas situasi Acerbi yang dilaporkan berharap untuk dapat bergabung dengan Nerazzurri dalam kesepakatan pinjaman menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2022 ini. Nerazzurri hanya memiliki waktu 1 minggu untuk membuat keputusan akhir perihal bek mana yang akan diboyong ke Giuseppe Meazza. Menurut Pedula, keputusan ini tidak akan dibuat dalam waktu dekat karena Inter masih mempertimbangkan untuk mendatangkan Akanji atau Chalobah. Sementara itu, laporan lain dari pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio bahwa Nerazzurri masih menunggu untuk melihat apakah mereka dapat memboyong Chalobah.
Inter harus membuat keputusan untuk memilih antara Acerbi yang lebih berpengalaman atau Chalobah yang merupakan bek muda potensial dan unggul dari segi fisik. Jika Inter memang serius berminat meminjam Chalobah, Nerazzurri wajib membayar biaya pinjaman sekitar 2 juta euro kepada Chelsea. Selain itu, The Blues ingin Inter memberi jaminan untuk memberikan jaminan jam bermain untuk bek asal Inggris tersebut. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri belum menyerah untuk mendapatkan Manuel Akanji dari Dortmund dengan status pinjaman. Inter masih berharap untuk mengontrak pemain berusia 26 tahun itu sebagai penandatanganan terakhir mereka di jendela transfer musim panas. Meskipun jika Dortmund terus bertahan untuk 15 juta euro untuk pemain internasional Swiss, maka hal itu secara finansial akan menyulitkan Nerazzurri. Namun strategi Nerazzurri adalah berharap Akanji yang kontraknya saat ini dengan Dortmund berakhir pada akhir Juni 2023 dapat menandatangani perpanjangan kontrak dan kemudian bergabung dengan status pinjaman untuk musim ini. Sampai saat ini pihak Bundesliga telah menolak gagasan ini dan terus bertahan untuk penjualan permanen. Tetapi Inter masih menunggu untuk melihat apakah sikap mereka dapat berubah dalam beberapa hari mendatang sebelum bursa transfer ditutup. Klub Serie B Bari tertarik meminjam striker muda Inter Edi Salcedo sebelum penutupan bursa transfer musim panas 2022 ini. Memasuki masa akhir dari bursa transfer musim panas ini lebih kurang sepekan hari lagi, Inter Milan masih punya kesempatan melepas Edi Salcedo yang belum menentukan klub selanjutnya yang akan ia bela. Sebagaimana dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa Bari telah muncul sebagai tujuan yang memungkinkan untuk pemain berusia 20 tahun itu. Salcedo dipastikan bakal dilepas oleh Inter dengan status pinjaman dan klub menargetkan kepindahannya dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, sejumlah tim di Ligue 1 tertarik untuk meminjam gelandang Inter Lucien Agoume untuk musim ini. Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa pemain berusia 20 tahun itu akan dipinjamkan seperti yang diharapkan untuk musim ini. Dan klub papan atas Prancis telah menjadi tujuan yang paling memungkinkan. Tim-tim di Prancis terus tertarik pada Agoume karena performa bagusnya musim lalu yang ia habiskan dengan status pinjaman bersama Brest. Tercatat ada 10 klub Eropa termasuk Inter, Juventus dan AS Roma terancam sanksi UEFA karena dinilai gagal mematuhi financial fair play. Sebagaimana dilaporkan oleh media Inggris The Times bahwa Nerazzurri menjadi salah satu dari 10 klub Eropa yang terancam sanksi karena tak mematuhi aturan financial fair play pada musim 2020-2021. Sanksi yang akan diterapkan berupa denda yang akan dibahas bersama UEFA serta kemungkinan akan dilakukan pembatasan pengeluaran. Namun outlet berita AFC Internews telah membantah berita dari koran Inggris tersebut. Berita yang diterbitkan The Times bukanlah hal yang baru. Nerazzurri tidak khawatir tentang FFP dan telah memiliki kesepakatan dengan UEFA mengenai sanksi finansial fair play.